Halo Ibu, selamat pagi. Selamat pagi Pak Eza, selamat datang di Wisma Indonesia. Oke, terima kasih Bu. Udah bisa bertemu dengan Salam Indonesia ya di hari Sabtu yang lumayan mendung ya. Udah hujan. Udah. Ada salju tadi. Salju tadi pagi. Oke Bu, kita masuk Monggo, langsung. Pak. Oke, Monggo, siap, silakan, Pak. Silakan. siap. Monggo, jadi di sini ini menu tradisional, salah satu menu tradisional Indonesia. Wow. Namanya nasi liwet. Wow. Semoga berkenan. Monggo Pak, silakan. Siap Bu. Pak. Ini memang ini makanan favoritnya atau gimana Bu? Kebetulan saya suka. Sudah Ibu ya? Jadi Oke. saya ingin share apa yang saya suka kepada Pak Riza. Oke. Tentunya kepada sahabat-sahabat Kepada Indonesia sahabat juga. Indonesia juga. Ya. Gitu. Jadi mungkin pertama kali dari kami ingin mengucapkan selamat datang ya Bu ya. Terima kasih ya, Pak. Kanada itu berapa bulan ya Bu? Itu tiba 4 Oktober. 4 Oktober ya? Berarti 2 bulan lebih sedikit. 2 bulan sedikit, oke. Jadi gimana kesan-kesannya Bu nih? Udah 2 bulan di sini? Wah, alhamdulillah menyenangkan Pak. Menyenangkan ya? Menyenangkan. Jadi memang sejak pertama kali tiba itu langsung disambut dengan udara yang sebetulnya masih sejuk. Setuju. 14 derajat. Oke. Tapi karena kami baru tibanya berangkat dari Jakarta yang 32 derajat, datang kemari ke 14 derajat, sebetulnya agak sedikit gemeter sebenarnya. Tapi karena waktu itu teman-teman menyambut semua di airport dan kemudian di sini mereka ketika kami tiba di sini teman-teman semua ada di sini, saya langsung merasakan kehangatan itu Pak. Jadi Iya. luar biasa. Iya. Pertama kali kalau misalnya Monggo sambil Pak. sambil kita makan ya Bu ya? Monggo, Oke, Pak. siap. Pertama kali waktu mendapatkan mendapatkan penugasan di Toronto Toronto. itu apa langsung yang ada di benak Ibu? Pertama tentunya kaget karena saya tidak mengira bahwa saya mendapatkan penugasan di negeri yang sangat jauh dari tanah air, ribuan kilometer jauhnya dari tanah air. Itu satu. Yang kedua, saya memang selama ini kan tidak pernah ditugaskan di perwakilan yang konsulat. Saya selalu di kedutaan besar. Berarti ini pasti akan suatu pengalaman baru, tantangan baru pastinya. Tapi terlepas dari semua itu, sebetulnya saya sangat bersyukur karena kebetulan ketika saya di Indonesia kemarin, Kanada termasuk salah satu wilayah kerja saya juga. Jadi laporan-laporan dari perwakilan RI yang ada di Kanada secara regular kami baca. Dan saya sangat bersyukur bahwasanya berita-berita yang kami terima dari Kanada itu positif, termasuk juga keadaan masyarakatnya, termasuk juga teman-teman yang ada di Konsulat Jenderal RI di Toronto. Jadi dengan bekal itu semua semakin menguatkan saya, insya Allah saya bisa. Seperti itu. Jadi luar biasa Pak. Iya betul. Jadi sebetulnya setelah 2 bulan di sini melihat dinamika perkembangan tentu dari banyak aspek ya. Kira-kira visi dan misi atau ada program kerja yang Ibu ingin lakukan di sini? Misi kami di sini kan memperkuat peran dari KJRI itu terutama dalam bidang ekonomi, perdagangan, pariwisata dan perlindungan WNI. Itu utamanya di situ. Ini bersama-sama tidak hanya Toronto aja Pak, tapi juga dengan KBRI di Ottawa dan KJRI di Vancouver. Melaksanakan asas-asas cita Pak Presiden di bidang ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini kan sebagaimana kita ketahui Indonesia banyak mengimpor gandum dan potas dari Kanada. Kedua, di bidang ketahanan energi, Indonesia kan akan mengarah kepada net zero emission nanti di tahun 2060. Dan walaupun Indonesia mempunyai juga potensi energi di bidang di solar, hidro,
geothermal, kami tetap ingin belajar menjadikan opsi bahwa nuklir itu salah satu yang akan kita raih dalam rangka renewable energi yang bersih. Dan di Kanada ini sangat potensial untuk didalami karena teknologi nuklirnya mereka sangat advance. Kemudian yang ketiga di hilirisasi, Pak. Hilirisasi ini Indonesia punya critical minerals. Kita punya nikel, kita punya uranium yang angkanya kita belum tahu, tapi kita punya uranium itu. Kita punya juga tembaga. Kanada mempunyai critical minerals yang lebih banyak daripada Indonesia. Dan memang beberapa waktu yang lalu sempat juga dilaksanakan di Indonesia Kanada critical minerals dialogue. Dan yang keempat, people to people ties. Nah ini menyangkut juga diaspora Indonesia. Jadi bagaimana kita tetap bisa mendekatkan masyarakat kedua negara ini. Kalau untuk Indonesia bisa jadi untuk nantinya pengiriman mahasiswa belajar di sini, apakah melalui program beasiswa atau mungkin mandiri dan sebagainya seperti itu, exchange program dan sebagainya, mungkin pengiriman dosen dan sebagainya seperti itu. Itu antara lain yang memang akan kita berguna. Jadi 4 hal tadi itu, Pak. Ketahanan energi, ketahanan pangan, hilirisasi, dan people to people ties. Itu yang akan kami lakukan, Pak. Lumayan saya mau cobain tempenya dulu. Silakan, Pak. Dan teri asinnya nih, Pak. Wow. Nah, ini kan tempenya emang enak, Bu. Alhamdulillah, terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, jadi Ibu tadi kan Ibu udah menjelaskan tentang visi misi, terus kemudian juga prioritas dari program kerja selama Ibu bertugas di sini, Bu. Sekarang kita beralih nih, Bu, tentang komunitas diaspora Indonesia yang ada di Toronto. Menurut Ibu, bagaimana sebetulnya pandangan? Udah 2 bulan di sini ya, mungkin udah bertemu dengan beberapa belum komunitas semuanya. diaspora Indonesia di sini. Menurut Ibu, selama 2 bulan ini pandangannya seperti apa, Bu, tentang komunitas diaspora Indonesia yang ada di sini? Ini menarik ini. Jadi, Pak, di wilayah kerja kami ini yang meliputi Ontario, Saskatchewan, Manitoba, dan Nunavut, itu berdasarkan catatan kami sampai saat ini itu ada 41 kelompok masyarakat Indonesia. Ya. Yang terdiri dari kedaerahan, agama, mahasiswa, dan lain sebagainya. Dan sepanjang pengamatan kami, ini saya tuh sangat senang setiap kali ketemu dengan masyarakat, Pak. Setiap kali ketemu dengan mereka itu sepertinya kayak ada semangat baru gitu, Pak. Saya merasakan kebersamaan di antara teman-teman semuanya. Saya merasakan kehangatan di situ. Jadi itu semuanya merupakan buat saya itu modal yang bagus buat kita semua yang ada di sini untuk semakin mengenalkan Indonesia, keberadaan Indonesia, terutamanya di mata masyarakat di Kanada sini. Itu. Jadi ini luar biasa. Semoga kita terus terhubung, Pak, dengan semuanya itu. Yeah. Dan mari kita sama-sama menjaga nama baik Indonesia di sini. Seperti itu, Pak. Yeah. Nah, sekarang dalam konteks perannya KJRI, Bu, ya, dalam konteks bagaimana peran KJRI untuk mempererat hubungan dengan komunitas diaspora Indonesia yang ada di wilayah kerja Ibu, Ya. kira-kira. Nah, ini saya tuh beberapa kali minta tolong kepada teman-teman supaya kita ingin supaya data yang kita miliki itu update, Pak. Ya. Karena memang kami juga memahami sampai dengan hari ini belum semuanya warga negara Indonesia yang ada di wilayah kerja kami itu melakukan yang namanya lapor diri. Gitu. Ya, betul. Kami memahami hal itu dengan segala macam alasan mereka. Nah, tapi lepas dari semuanya itu, kami ingin bahwasanya di tiap-tiap kelompok masyarakat itu kita sebutnya ada lurahnya gitu, Pak. Yang bisa nanti kami hubungi dan segala macam kalau ada berita-berita ataupun info-info yang ingin segera kami sampaikan kepada masyarakat sehingga melalui mereka dapat segera tersampaikan kepada at least kepada kelompok masyarakatnya. Seperti itu. Jadi intinya adalah kami ingin kita tuh selalu terhubung seperti itu. Tidak berharap
ada sesuatu yang buruk terjadi, Iya. tapi kalau misalnya ada apa-apa, cepat-cepat bisa saling mengetahui. Karena pada prinsipnya kami ini ada di sini karena teman-teman semua ada. Seperti itu, Pak. Iya. Baik, Bu. Nah, sekarang, ini yang menarik. Ah, Ini yang kita makan nih, Bu. kenapa nih, Pak? Kita makan dulu kalau gitu. Siap, baik Pak. Mesti tambah sambal. Tambah sambal ya? Iya Pak. Mari. Jadi ini Pak, tempenya ini juga eksperimen awalnya Pak. Oh iya. Eksperimen, kemudian ketika pertama kali, memang sengaja kami bawa ragi dari Indonesia Pak. Oke. Iya. Jaga-jaga. Right. Yang namanya hidup di negeri orang tuh kadang-kadang kan kita nggak nemu tempe kan Pak. Betul. Hidup tanpa tempe itu kayaknya hambar. Wow. Nah, Ya Pak. terkait dengan makan nih Bu Iya. ya, makanan gitu ya. Makanan. Ini kan bisa menjadi salah satu gaya diplomasi kita, gitu ya. Nah, menurut Ibu bagaimana caranya kita dari tentunya ya dari pihak KJRI gitu ya, bagaimana cara kita untuk terus meningkatkan diplomasi kita karena tidak hanya dari sisi seni gitu kan, budaya, kuliner tentunya makanan dan juga tourism gitu ya. Apa yang kira-kira mungkin yang akan Ibu lakukan gitu dalam konteks diplomasi yang menurut saya ini adalah semacam soft power gitu ya Bu. Baik Pak. Ya. Pak Riza, pada prinsipnya kita semua nih ya, masyarakat Indonesia yang ada di Kanada ini, pada prinsipnya mereka tuh semua ada duta Indonesia juga. Mereka itu juga diplomat Indonesia juga sebenarnya dalam bidangnya masing-masing. Ya. Termasuk diantaranya masyarakat Indonesia yang punya istilahnya punya talenta di bidang kuliner. Ya. Nah, kebetulan kami di KJRI itu mempunyai program kegiatan yang cukup lumayan menarik perhatian. Satu, yaitu Indonesia Festival Food Festival. Food Festival yang biasanya kami laksanakan di bulan Juli, dan juga Kedai Indonesia Pak yang kita laksanakan 2 kali dalam setahun. Alhamdulillah dalam 2 kegiatan tersebut kita bisa menampilkan, maksudnya tidak hanya KJRI saja, kami kan hanya memfasilitasi sebenarnya. Yang mengisi itu semua masyarakat Indonesia di situ. Kulinernya terutama, kemudian tari-tariannya. Dan di situ juga kita bisa mempromosikan pariwisata Indonesia. Dan juga nantinya kami juga berencana ke depan kami akan mengikut sertakan juga seniman ataupun mungkin budayawan Kanada untuk tampil juga di situ Pak. Jadi banyak cara yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk bisa menunjukkan ini loh Indonesia. Jadi Bu, kalau misalnya tadi kan Ibu udah berbicara banyak tentang visi, misi, program kerja, kemudian dari sisi diplomasi juga, kemudian juga ada tentang pelayanan publik ya, bagaimana inovasi yang akan dilakukan. Nah sekarang dan tentunya juga tentang komunitas diaspora Indonesia ada di sini. Nah sekarang dari semua itu kira-kira tantangannya apa nih Bu dalam mewujudkan target dari selama dan target dari program kerja selama Ibu bertugas di sini Bu? Ya. Sebenarnya ada beberapa seperti ini. Yang satu, ini terkait dengan geografi Pak. Ternyata wilayah kerja kami itu sangat besar Pak. Meliputi yang saya sampaikan tadi meliputi 4 provinsi. Itu sangat besar yang dalam hal ini tentunya akan terkait langsung dengan bagaimana kami sebagai KJRI memobilitas itu semuanya. Itu satu. Yang kedua, khususnya mungkin cuaca dalam hal ini. Ini luar biasa. Walaupun mohon maaf saya penempatan sebelumnya di 4 negara yang juga 4 musim, tetapi Kanada ini luar biasa. Terutama untuk saya sendiri ini tantangan luar biasa buat saya. Saya harus segera bisa adjust dengan situasi seperti ini. Yang ketiga, tentunya sangat beragamnya masyarakat Indonesia di sini. Dengan semua kemampuan yang mereka miliki, itu kami harus pandai-pandai bagaimana bisa menjahit semua itu Pak.
sehingga semuanya nanti akan mempunyai nilai, memberi dampak juga kepada masyarakat Indonesia, tidak hanya di sini tapi juga di Indonesia. Itu. Yang lainnya adalah dari potensi sumber daya Kanada sendiri, di mana impor kita terkait dengan tadi itu, di ketahanan energi, ketahanan pangan, kita katakanlah kita masih mengandalkan ke Kanada, itu juga perlu kehati-hatian, perlu kerjasama dari semua pihak, banyak pihak, supaya semuanya ini tetap terjaga. Seperti itu, Pak. Jadi memang kalau dilihat dari tantangan yang dihadapi memang cukup strategis juga ya Bu ya. Jadi kami mungkin dari Salam Indonesia dan juga dari sahabat Salam Indonesia tentunya dan komunitas diaspora Indonesia yang ada di Kanada ini akan terus memberikan dukungan kepada Ibu dan juga teman-teman di KJRI. Terima kasih. Ya, selalu diberikan semangat gitu ya dalam menjalankan amanah ini, dan juga tentunya doa dari kita semua, Bu. Amin. Ya, Terima kasih. Ibu Terima kasih. Kemudahan, kelancaran, kesabaran dalam menjalankan aktivitas Amin. Ibu. Kesehatan juga Kesehatan teman-teman. juga, ya, Bu. Semua teman-teman sahabat Salam Indonesia juga. Ya. Ya. Terima kasih, Bu. Gimana sekarang kalau misalnya kita jalan ke bawah nih, Bu? Katanya dengar-dengar ada ada hal yang surprise juga nih, Bu. Monggo, Pak. Oke. Monggo, Ya. Pak. Assalamualaikum. Hai. Halo. Semuanya jantan. Ya, Pak. Gimana ceritanya tuh? Memang sebetulnya dari nenek, dari eyang waktu itu, beliau sudah suka kucing. Ibu saya waktu itu juga pernah melihara kucing, berarti kan kami ada di situ kan. Iya, betul. Kebawalah ke kami, gitu kan. Nah, sejak itulah kami kemudian ya dekat dengan mereka sampai dengan alhamdulillah sampai dengan hari ini. Seperti itu, Pak. Jadi sekarang kalau misalnya penempatan gitu Ibu bawa berarti? Kebetulan saya bawa satu kucing waktu itu mulai pertama kali kucing terlibat dalam kehidupan saya di luar negeri. Itu ketika di Belanda, Pak. Oke, di Belanda kemarin ada kucing yang konon katanya ditinggalkan oleh tetangga kami. Kami itu dari kedutaan dari negara lain. Waktu di Belanda ya? Waktu di Belanda dia ditinggalkan dan dia sering main ke tempat kami, ke kedutaan, ya kan? Kami jadi dekat dengan mereka. Nah, ketika kami pulang, kami bawa. Nah, kemudian ketika kemarin kami bertugas di Korea Selatan, kami bawa 2. Kami bawa 2 ke sana, karena memang mereka udah ada berada dalam keseharian kami. Dan kemudian kami pulang dari Korea. Dilala selama di Jakarta bertambahlah mereka. Nah, ketika kemarin rasanya saya nggak bisa meninggalkan mereka. Jadi kami bawa mereka semua ke sini. Semua tuh ada berapa, Bu? Ada 6, Pak. Ada 6, Pak. Tapi kucing kampung semuanya. Maksudnya bukan kucing ras atau apa, kecuali mungkin yang saya bawa dari Belanda itu. Dia jenis domestic short long hair, tapi yang semuanya kucing kampung, domestic short hair itu, Pak. Sahabat Salam Indonesia, banggalah dengan Indonesia. Karena dengan kebanggaan itu kita bisa menunjukkan dimanapun kita berada bahwa tanah air kita ini sangat cantik. Dan dengan begitu kita bisa membawa nama Indonesia dimanapun kita berada, utamanya di Indonesia. Dan mari kita sama-sama, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, galilah apa yang dimiliki oleh Kanada ini, know-how-nya apa yang nantinya kompatibel dengan Indonesia. Untuk nantinya kita bisa bawa semua itu yang dampaknya nanti tidak hanya kepada kita, tapi juga kepada masyarakat Indonesia di Indonesia. Dan
untuk taati peraturannya juga, baik peraturan di Indonesia maupun peraturan di sini. Dan kami juga memohon, mari kita terus bersama, kita terus kompak untuk membawa nama Indonesia di sini di Kanada. Terima kasih. Kata siapa ke Magelang cuma lihat Borobudur? Banyak hal yang bisa kita lakukan saat ke Magelang. Salah satunya ke Batik Setumbu Karangrejo ini. UMKM di desa ini tidak hanya menawarkan produk batik saja, namun mengedukasi wisatawan untuk belajar membatik. Aktivitas lainnya, kita bisa berkeliling di sekitar Borobudur dengan menggunakan mobil VW klasik. VW ini cukup antik dan ikonik banget di Magelang. Selain itu, kita bisa melihat pembuatan souvenir Candi Borobudur dari gerabah. Kita juga bisa belajar dengan didampingi oleh pengrajinnya langsung. Kerajinan gerabah ini tidak hanya dijual di dalam negeri, tetapi sampai diekspor juga loh. Sajian kesenian di kota ini tidak akan pernah habis. Yang menarik perhatianku ini adalah tarian khas Jawa dengan gerakan yang halus dan lembut. Tarian ini dikenal pada masa kerajaan Mataram pada tahun 1613 sampai 1646. Tarian serimpi diketahui termasuk dalam seni tari yang cukup tua di Jawa. Selain itu, tari serimpi juga dikenal akan kesucian dan kesakralannya. Gubuk Kopi Borobudur adalah tempat yang unik karena membawa konsep alami. Daya tarik utamanya yaitu pembuatan gula kelapa yang masih tradisional. Selain itu, kopi dan teh yang disediakan tidak dikenakan biaya sama sekali loh. Yang terakhir adalah keseruan aktivitas rafting yang penuh adrenalin. Panjang Sungai Elo sekitar 12 km. Wisatawan bisa menikmati keseruan aktivitas susur sungai dengan waktu tempuh 2,5 jam hingga 3 jam. People of the land, they dance and sing, magnificent beauty of nature, among the colors of heaven. This is a wonderful place. I feel loved, I feel wonderful, oh wonderful, you know